Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu ya. Kenapa ya yang Anies Mata yang ngomong, kok Anies Baswedan yang dikritik begitu? Ada apa begitu? Itulah yang kemudian ya, yang penting ada nama Anies lalu kemudian dikritik habis-habisan oleh para cebong dan buzzer begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan? Pendidikan itu perlu ya. Membaca nama orang itu perlu begitu kan ya. Ini Anies ingin istana layaknya masjid ya, pintunya terbuka seperti rumah rakyat. Padahal ini ya sudah terpampang besar gelora ya. Pasti tidak tahu begitu kan. Ini dikira Anies Baswedan begitu kan. Beda ya antara Anies dengan Anies begitu ya. Itulah komentar-komentar netizen begitu, aneh begitu. Kenapa kok Anies Baswedan yang disalahkan begitu kan? Di mana letak logikanya begitu ya? Yang dikritik adalah kebijakan di DKI Jakarta. Ada apa begitu kan? Ini menjadi pertanyaan, dan bahkan komentar-komentar netizen wah banyak luar biasa dan panas begitu kan, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies ingin istana layaknya masjid, pintunya terbuka seperti rumah rakyat. Wah, komentar-komentar netizen dikira Anies Baswedan begitu. Haha, Anies bisa omong ya, nggak bisa melakukan. Buktinya dulu saat jadi gubernur DKI Balai Kota ditutup pintunya bagi warganya. Beda zaman Ahok. Haha, Anies nggak layak dipilih. Bisa ngomong doang. Ini komentar-komentar yang aneh menurut saya pribadi. Kenapa? Padahal ya Anies Mata yang ngomong, kok Anies Baswedan yang dikritik begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan. Ternyata pendidikan itu ya perlu, sangat perlu begitu kan ya. Ya kita mengamati siapa namanya begitu kan. Padahal sudah terpampang nama gelora di situ ya masih mengkritik habis-habisan ini. Aku lebih percaya ya anjing bila menjat ya pohon kelapa daripada omongan Wan Abud. Wah, saking bencinya kepada Anies Baswedan. Bayangkan begitu kan. Dari komentar-komentar di sinilah banyak yang memojokkan Anies Baswedan ya. Mungkin di satu sisi iri terhadap Anies Baswedan ya, yang di satu sisi karena ingin menghujat Anies Baswedan, atau jangan-jangan benci kepada Anies Baswedan. Ya, bisa ditelusuri begitu kan. Dari komentar-komentar di sini banyak sekali begitu kan ya. Bahkan nih Balai Kota kemarin kok ditutup ini. Balai Kota saat Anies gubernur apakah terbuka lebar untuk rakyat ya? Ini nih kok Anies yang diserang, ada apa begitu kan? Ya pada hakikatnya orang-orang mereka sudah buta ya, sudah tuli begitu kan. Yang penting ada namanya Anies di situ disalahkan begitu kan ya. Balai Kota aja ditutup rapat kok ini. Ada pro dan kontra begitu kan ya. Padahal bukan Anies Baswedan begitu kan ya. Haha, kantor gubernur aja tertutup dijaga preman. Ini banyak begitu kan ya. Omongan-omongan di luar sana ya, ini harus digarisbawahi ya. Anies Mata itu beda dengan Anies Baswedan begitu kan. Padahal sudah terpampang gelora ya. Mata kita sudah melihat di situ ada nama gelora. Ya, itulah kedunguan mereka begitu kan ya. Para cebong dan buzzer itu sudah dungu begitu kan. Otaknya sudah kebalik begitu kan ya. Saking ngebetnya ya. Ingin kritik Anies Baswedan, tahu-taunya malah yang bicara Anies Mata begitu. Sangat disayangkan sekali kepada mereka begitu kan ya. Kasihan banget deh ya ini. Kolom replaynya menunjukkan kenapa rakyat banyak pun nggak bisa jadi keuntungan dan melakukan dan memajukan negara. Ini kalau hanya keluar-keluar tidak tahu siapa Anies Mata dan tidak tahu siapa Anies Baswedan. Yang tahu dia Anies Baswedan gubernur DKI Jakarta begitu kan. Emang nama kita hampir mirip sih sebenarnya, tapi kita lihat dengan siapa wajahnya mereka begitu kan ya. Bahkan ya FIFA bisakah nulis nama tokoh yang lengkap? Warganet bisa kan yang juga klik beritanya, jangan cuman baca judulnya lantas buru-buru komen. Anies Mata jelas bukan Anies Baswedan. Betul sekali begitu kan. Otak cebong emang gerabdul lah, najis ya, mughaladzah. Anies Mata kapan pernah jadi gubernur? Ini kritikan besar begitu kan ya. Ya kali istana Buckingham Palace ya, White House dan semacam bisa dimasukkan ke rakyat ini. Membedakan Anies dengan Anies pun nggak bisa nih netizen. Ya karena saking bencinya kepada Anies Baswedan hari ini begitu kan ya. Ini mau bohong lagi ya, promosi boleh tapi jangan nipu dong. Ini ya Anies bukan Anies ya. Yang satu punya mata, yang satunya lagi pakai Rashid, cerdas.
Ya, inilah komentar-komentar netizen begitu, ada pro dan kontra begitu ya. Tetapi kita melihat narasi-narasi itu ya, para cebong dan buzzer sudah mengomentari dikira Anies Baswedan begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies ingin istana layaknya masjid, pintunya terbuka seperti rumah rakyat. Saya sepakat itu ya. Tetapi ya, itu jangan kritikannya kepada Anies Baswedan begitu kan. Dikutip dari FIFA.com, bila selama ini DPR ini dianggap sebagai rumah rakyat, namun istana yang menjadi tempat Presiden RI berkantor dinilai harusnya juga menjadi rumah rakyat ya. Setelah pemilu di 2024, istana hendak dijadikan rumah rakyat yang selalu terbuka. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Ini Partai Gelora Indonesia, Anies Mata ya, bukan mantan gubernur ya. Anies Mata tidak pernah jadi gubernur begitu. Mantan Presiden PKS ini ya ingin ruh masjid dibawa ke istana. Dengan begitu pintunya akan selalu terbuka dan siapa saja bisa masuk ke dalamnya. Kita harus mengubah istana itu sebagai rumah rakyat, jangan cuma DPR saja yang dijadikan rumah rakyat. Rumah rakyat yang paling penting itu adalah istana, kata Anies. Dalam keterangan persnya dikutip dari Jumat ya 24 Maret 2023 itu disampaikan dalam Gelora Talk Show ya bertajuk Ramadan ya di tahun politik menggelorakan spiritual bangsa. Ini kan sudah jelas begitu siapa Anies Mata, siapa Anies Baswedan begitu kan. Dengan kritikan-kritikan inilah yang kemudian ya Anies Mata memberikan sebuah tindakan atau sebuah peringatan bahwa istana ya layaknya seperti masjid dibuka terus begitu kan. Tetapi perlu diingat masjid yang mana yang selalu terbuka begitu kan, begitu logikanya begitu kan ya. Jika hanya ingin merampok di situ ngapain ya istana kita harus terbuka begitu. Ya, itulah yang menjadi pertimbangan hari ini begitu. Dia ingin spirit masjid masuk ke istana sebab Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 itu menilai perbedaan masjid dan istana ada pintunya. Bila masjid pintunya selalu terbuka untuk siapapun tapi istana tertutup dijaga ketat. Tetapi kenapa sebagai besar kejahatan itu dilakukan dari istana bukan dari masjid yang pintunya tidak pernah tertutup? Karena masjid itu punya aura kebijakan dan orang masuk ke sana ini tujuannya untuk berbuat baik. Kok berbeda dengan Fahri Hamzah begitu kan ya? Yang selalu menyerang Anies Baswedan dan kritikan-kritikannya, kok Anies Mata lebih mengkritik kepada pemerintah begitu. Jangan-jangan ya karena memang Fahri Hamzah sebagai wakil ya tidak bisa ngapa-ngapain di situ begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu kan, aneh begitu kan ya. Di satu sisi Anies Mata itu mengkritik ya kebijakan pemerintah, terus kemudian sedangkan Pak Fahri Hamzah keluar-keluar di sana menyerang Anies Baswedan. Wah, bisa saja nyongsep Partai Gelora begitu ya. Sementara ya lanjut Anies ya untuk masuk ke dalam harus diperebutkan kekuasaan itu sehingga langsung pintunya ditutup saat orang tersebut berhasil masuk. Karena di dalamnya sedang terjadi proses distribusi sebagai sedang bagi-bagi kekuasaan. Yang boleh masuk temannya saja, yang lain tidak boleh masuk, papar Anies. Nah inilah yang seharusnya kita tunjukkan apakah Anies Baswedan sejalan dengan Pak Fahri Hamzah, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Di tengah persiapan pemilu di 2024 yang sudah berjalan saat ini juga ya dunia dilanda krisis ancaman perang. Maka menurut Anies ini harus dimaknai bahwa ke depan istana tidak boleh tertutup ya, harus terbuka kepada siapapun untuk bersama-sama masuk ke dalamnya. Dengan begitu menurutnya ruh masjid bisa dibawa ke istana karena sama-sama pintunya terbuka. Dengan begitu simbol ya antara istana dan masjid bisa tersambung. Bahkan Anies mengingatkan bahwa DNI Indonesia adalah agama. Hal ini mulai dari penyatuan kesultanan dan seluruh kerajaan Nusantara ini menjadi republik ya. Dengan begitu agama tidak bisa dipisahkan dari politik. Ini yang mengomentari terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini begitu. Apakah dia bertolak belakang dengan Anies Baswedan ya dengan Pak Fahri Hamzah, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Soalnya Pak Fahri Hamzah ngotot sekali sana sini ya seolah-olah mendukung pemerintah, sedangkan Anies Mata ya tidak mengkritik pemerintah begitu kan. Ya ini sebenarnya sama-sama baik begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.